Shalom, damai di hati, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur di hari Minggu ini, di minggu yang keempat di bulan Juli. Kita lagi boleh ada dalam keadaan yang sehat, diberkati, walaupun juga ada ancaman-ancaman bahwa tu COVID kata kayak semulai janai. Karena itu orang masih tetap pakai masker. Apalagi orang berkumpul seperti saat ini. Ketika memasuki bulan Juli, ada satu tradisi iman di Minahasa, yaitu pengucapan syukur, yang sampai saat ini masih terus berlangsung, dilaksanakan oleh orang-orang Minahasa, baik sebagai warga Gemim dan juga gereja-gereja yang lain. Nah, sebagai warga Gemim di bulan ini sudah beberapa minggu kita dituntun dengan firman Allah bagaimana mengucap syukur. Apa yang menjadi motivasi yang benar ketika kita mengucap syukur? Apakah berkenan kepada Tuhan ataupun apakah masih secara tulus hati untuk mengucap syukur? Atau mungkin juga kita bisa bertanya, apa yang menjadi tujuan kita untuk mengucap syukur sebagai orang percaya, sebagai orang beriman? Dan di minggu ini kita merenungkan firman Tuhan dalam pertama Korintus pasal 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-33. Mengucap syukur untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Rasul Paulus ketika dia dalam perjalanan misi yang kedua untuk memberitakan kabar baik, kabar selamat, ada tempat-tempat, ada kota-kota yang dia kunjungi untuk dia bisa melayani, bahkan mendirikan jemaat, termasuk atau antara lain adalah kota Korintus. Rasul Paulus melayani, memberitakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di sana ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Dia menyampaikan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang diurapi, Kristus. Tapi ada orang-orang Yahudi, baik yang so percaya atau so jadi Kristen, ataupun juga yang sudah menjadi Kristen. Ada yang tidak menerima, atau ada yang menolak apa yang disampaikan, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ini salah satu tantangan yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Tetapi ini juga adalah bagaimana Tuhan mengutus dia, menempatkan dia di kota ini untuk menyampaikan, memberitakan itu kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Walaupun Rasul Paulus menghadapi berbagai tantangan di kota Korintus, tapi dia tetap melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya.
Dia tinggal di kota Korintus kurang lebih ada 18 bulan, 1,5 tahun bersama-sama dengan orang-orang yang sudah menjadi percaya ketika dia melayani di kota Korintus. Banyak orang yang mendengar, banyak orang yang menerima pemberitaan dari Rasul Paulus dan memberi diri untuk dibaptis, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Korintus ini, kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu ada dalam pergumulan yang berat, ada dalam ancaman-ancaman yang bisa menggoyahkan iman percaya mereka kepada Kristus. Kehidupan orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus dikenal sebagai orang-orang yang penyembah berhala. Dan waktu itu ada kuil-kuil, ada tempat-tempat mereka melaksanakan pemujaan kepada dewa-dewi. Dan yang dikenal adalah dewa ataupun dewi sebagai kesuburan yang menjadi, dalam tanda kutip, mereka pikir melalui dewa-dewi ini mereka boleh mendapatkan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Tetapi justru dengan penyembahan berhala, jemaat di Korintus menjadi jemaat yang dikenal dengan kejahatan mereka. Amoral mereka tumbuh berkembang di kota Korintus. Nah, dari latar belakang ini Rasul Paulus dia punya tanggung jawab untuk kembali mau kasih ingat, mau kasih nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus, karena jemaat ini dia yang dirikan. Bagaimana mungkin mereka bisa jatuh pada penyembahan berhala, padahal mereka sudah mendengar tentang Kristus. Rasul Paulus menulis bagian pertama Korintus ini untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan, persoalan di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Antara lain untuk bagaimana mempertahankan persekutuan orang percaya yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Bukan persekutuan dengan kuasa-kuasa atau roh-roh jahat. Dalam pasal ini Rasul Paulus dia menasihati agar jemaat yang ada di Korintus kehidupan mereka hanya beribadah, hanya menyembah Tuhan. Melalui apa yang sudah dijelaskan dalam bacaan ini, yaitu mulai ayatnya yang ke-16. Tentang perjamuan kudus. Kalau orang mau bikin perjamuan kudus, ada bagian ini atau nats ini. Ketika kita merayakan perjamuan kudus, dalam perjamuan kudus makan roti dan minum anggur. Itu berarti ketika kita merayakan perjamuan kudus, berarti kita ada dalam persekutuan dengan Kristus. Bukan dengan seperti yang dikatakan tadi, dengan kuasa-kuasa lain, dengan roh-roh jahat. Selain itu juga Rasul Paulus memperingatkan jemaat supaya jangan terpengaruh dengan praktek-praktek hidup yang merusak kehidupan rohani mereka, kehidupan beriman mereka, yaitu penyembahan berhala.
Karena tidak mungkin menyembah Tuhan, tapi di lain pihak menyembah berhala. Tidak mau dapat apa-apa. Dan memang waktu itu terjadi sinkretisme, percampuran dari kepercayaan satu dengan kepercayaan yang lain. Seperti yang ada di Korintus, menyembah Tuhan tapi ada juga yang menyembah berhala. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus juga menasihati jemaat bagaimana hubungan dengan Tuhan, tapi juga bagaimana hubungan dengan manusia sesama. Jadi hubungan vertikal dan hubungan secara horizontal. Jadi jangan cuma hubungan kita dengan Tuhan, tapi itu kehidupan sesama orang tidak jaliah, orang tidak perhatikan. Atau dengan kata lain bagaimana hubungan sebagai satu persekutuan, tanggung jawab sosial, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dan dinasihati juga supaya jemaat Korintus jangan menjadi syak bagi orang lain. Atau juga boleh dikatakan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau soal makan dan minum, bagi Rasul Paulus bukan apa yang dimakan, apa yang diminum yang penting, tapi bagaimana cara seseorang makan dan minum itu dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, kita sebagai gereja Tuhan dihadirkan atau ada di dalam dunia ini, tentu ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan hadirkan kita, saya dan saudara-saudara sebagai gerejanya? Tentu untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa? Kerja. Melalui apa? Pelayanan kita. Gereja Tuhan dihadirkan untuk memberitakan, menyampaikan itu kabar selamat, kabar sukacita di tengah-tengah dunia yang sudah semakin modern, semakin maju, semakin modern, maka semakin banyak pula tantangan-tantangan gereja di masa kini. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi. Tapi juga selain itu semakin banyak orang-orang yang terjerat pada perilaku-perilaku yang cenderung materialistis, yang cenderung konsumerisme, yang cenderung hedonisme. Seperti juga khotbah kami pada beberapa minggu yang lalu. Ini menjadi tantangan bagi gereja. Dan bukankah ini juga adalah bentuk-bentuk penyembahan berhala modern? Jadi itu penyembahan berhala bukan berarti oh dia sembah patung-patung. Bukan. Tapi itu penyembahan berhala itu juga bisa seperti tadi, perilaku-perilaku manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan, perilaku-perilaku jahat. Kalau di Manado dikenal juga ada istilah MPDS. Apa itu MPDS? Puji diri sendiri. Ataupun juga ada istilah makang puji. Jadi semua berorientasi kepada diri sendiri, kepentingan ataupun kenikmatan. Dia nak mau pikir ada orang lain. Nah saudara-saudara, mari kita merenungkan bagian firman Allah ini seperti juga tema. Orang mengucap syukur untuk kemuliaan Allah. Orang ada di sini, di dalam ruangan ini. Untuk apa?
memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Sebab ada saja jemaat yang belum datang di ibadat, di hatinya dia bertanya-tanya, siapa yang mau pimpin? Oh, tuh pendeta ini, pendeta itu. Oh, tuh penatua ini. Oh, tuh diaken ini. Oh, kalau dia kita tidak mau pergi. Berarti dia cuma lihat siapa? Pendetanya, pelayannya, bukan siapa? Bukan Tuhan. Padahal orang mau beribadah kan memuliakan Tuhan, bukan memuliakan orang lain. Demikian juga ketika kita, kalau di Minahasa merayakan pesta pengucapan syukur, kita bisa melihat, kita bisa menilai jemaat-jemaat yang ada, apa yang menjadi motivasi. Apakah sebetul DP motivasi mengucap syukur itu ataukah tidak? Ataukah belum? Sadar ataupun tidak sadar, kita terjebak pada pesta pengucapan syukur yang tidak lagi murni mengucap syukur memuliakan Tuhan. Karena ada motivasi-motivasi yang lain di balik kita mengucap syukur atau berpengucapan. Karena yang ditekankan, yang ditonjolkan adalah pesta. Sampai mengarah pada pesta pora. Ada ibadah, setelah itu pesta pora. Yang ditonjolkan apa tuh di atas meja? Ada ini, ada itu. Makanan-makanannya, semua apa? Untuk apa? Tubuh jasmani kita. Untuk tuh kenikmatan, tuh kerongkong. Kalau dia siapkan di jamuan kasih makan minum berlebihan, tapi ada orang yang bataru kira dia ada kasih persembahan di gereja atau nyanda, atau mungkin memberi persembahan tapi jauh sekali dengan pengeluaran untuk mau belanja ini itu. Ketika memasuki bulan Juli, pesta pengucapan syukur semulai beranggarkan. Berapa liter tuh dodol, berapa liter tuh nasija, berapa kilo tuh daging, dan seterusnya dan seterusnya. Memang pesta pengucapan syukurnya tidak dilarang, karena juga orang perlu makan dan minum. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mau mengucap syukur, menjawab kasih Tuhan. Torang sepersiapkan persembahan apa yang terutama torang pe hati, torang pe hidup ini torang bawa, torang persembahkan untuk Tuhan. Tetapi juga gereja membutuhkan tentu biaya. Bagaimana kita menopang pekerjaan Tuhan melalui gereja ini? Kalau tuh makan dan minum jauh sebelumnya so persiapkan, so anggarkan. Tapi itu persembahan, ada orang lain yang cuma karena persembahan so baku marah. Nyandak jadi datang di gereja, nyandak jadi beribadah. Nah saudara-saudara, kita juga diingatkan bagaimana kita mau memberi persembahan secara tulus, murni, dan yang berkenan. Jangan kasih yang tuh sisa-sisa. Sisa-sisa orang ada belanja, itu orang mau kasih. Tapi orang sepersiapkan, seperti tadi, orang mempersiapkan. Sedikit atau banyak yang penting tuh orang pe hati. Bukan dari segi jumlahnya, tapi dari orang pe hati mau kasih persembahan betul kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Pesta pengucapan syukur seperti yang sudah dikatakan tadi tentu perlu diarahkan, perlu diluruskan. Sebab
masih saja sampai sekarang berlangsung. Dan bagaimana kita sebagai warga gereja, baik yang ada di tanah Minahasa maupun yang ada di luar tanah Minahasa, sekali lagi ketika kita beribadah, mengucap syukur itu memang benar-benar dari dalam hati kita. Mengucap syukur karena apa? Keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan melalui Yesus Kristus. Orang selamat bukan dengan usaha kita, bukan dengan kerja kita, atau dengan ketaatan kita, rajin di gereja, rajin kasih persembahan, bukan itu. Tapi bagaimana kita merenungkan bahwa kita beribadah, kita mengucap syukur karena anugerah keselamatan yang Tuhan kasih pada orang. Orang mengucap syukur karena kita sehat, kuat, boleh datang di tempat ibadah. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bapak Ibu, ada kesaksian sedikit karena ada di antara kita ada yang so tahu. Saya sejak vaksin 1, 2, 3 darahnya tidak stabil. Dapat lihat kurus. Aduh, kiapa Ibu Pendeta darah, tapi enggak jaba bilang begitu kan kalau darah tinggi, hipertensi. Enggak bilang kurus, enggak bilang gode. Sampai booster, so putus asa, so kecewa, sudah jauh. Soalnya enggak mau vaksin kita. Tapi karena juga waktu itu ada mau ikut sidang, harus booster. Berjalan dulu baru balik lagi tensi. Dan lihat so memungkinkan. Tapi masih tetap agak tinggi. Tapi puji Tuhan pada beberapa waktu lalu, saya bilang kepada Bapak, mari jod orang check up, biar cuma di klinik di dekat rumah, mau cek, mau tensi, apakah itu darah so normal, dan lain-lain. Tensi memang masih agak 140 sekian per 80, masih agak, saya pikir itu masih agak tinggi, masih tinggi. Tapi tunggu sedikit 10 menit, tensi lagi. Puji Tuhan, boleh di angka normal 122. Ya itu menurut saya karena ya pengaruh juga mungkin pengaruh psikologis ya. Kalau mau pipa dokter atau mau pi rumah sakit, so deg-deg dulu. Jadi enggak heran tuh darah naik. Pokoknya waktu itu tensi normal. DP gula darah normal. DP asam urat normal. DP kolesterol normal. Puji Tuhan. Saya bilang kepada suami, senang sekali kita hati. Lega. Terima kasih Tuhan. Karena boleh sehat. Tentu juga menjaga pola makan. Toh? Pola makan. Supaya kita hidup sehat. Ini ada kaitan dengan pengucapan syukur. Pengucapan syukur, so macam-macam tuh di atas meja, kita tidak bisa mengendalikan. Orang punya apa supaya nikmat di kerongkongan, mau makan enak. Kita belajar untuk mengendalikan. Kalau orang mau suka sehat, kalau orang so tahu itu so ndak boleh makan, bukan berarti haram ya, seperti dalam bacaan ini. Semua itu Tuhan ada kasih for orang. Tapi kalau kata orang tubuh ini so ndak bisa, ya orang harus apa? Mengendalikan diri. So ndak boleh makan daging banyak. So ndak boleh makan tuh manis-manis dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, melalui firman Allah ini sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita mengucap syukur, beribadah,
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi juga mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain, peduli dengan orang lain, berempati dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan kehidupan kita ini, ketika kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.